I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Baik, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tadi maaf ya saya agak telat datang ke sini. Kita kan udah janjian terlebih dahulu kan di rumah Mbak untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, kita sebelumnya belum kenalan nih. Saya belum kenal Mbaknya namanya siapa. Mbak juga belum tahu kan saya namanya siapa. Jadi izin memperkenalkan diri, saya konselor. Nama saya Audesti. Saya tuh kebetulan kuliah di salah satu universitas di Serang, Universitas Islam Negeri Sultan Maman Hasanuddin Banten. Nah, jadi di sini saya sebagai seorang konselor yang akan melakukan kegiatan konseling. Nah, di sini silakan Mbaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisyah. Saya adalah mahasiswa. Kesibukannya hanya mahasiswa berarti Iya. ya kalau sehari-hari ya. Iya. Ada kesibukan lain selain kuliah? Berarti pergi kuliah terus pulang lagi gitu ya? Iya. Oke. Nah, sebelumnya supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Sebelumnya Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah sudah tahu belum kita berdua ingin melakukan kegiatan apa? Jadi Mbak, kita di sini tuh pengen melakukan kegiatan konseling individual namanya. Nah, sebelumnya Mbak pernah mendengar konseling individual? Enggak. Belum pernah mendengar. Jadi kegiatan konseling individual itu adalah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seorang konselor profesional kepada individu untuk membantu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh si klien gitu. Nah, di sini tuh tujuannya adalah mengentaskan permasalahan yang sedang dirasakan oleh klien tersebut gitu. Nah, dalam kegiatan ini juga Mbak Aisyah nggak perlu khawatir karena di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi diharapkan Mbak Aisyah itu bisa terbuka, terus Mbak juga sukarela kan melaksanakan kegiatan ini, sukarela. Jadi Mbak nggak usah takut karena di sini kita ada asas kerahasiaan. Jadi segala data atau informasi yang Mbak Aisyah sampaikan itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Gitu. Jadi itu kita akan melaksanakan kegiatan konseling individual. Apakah Mbak Aisyah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham. Sudah paham? Apakah Mbak Aisyah ingin ada keperluan seperti ke kamar mandi terlebih dahulu? Enggak ada. Sudah paham? Iya, udah. Berarti kita sudah siap memasuki tahap selanjutnya ya. Oke, jadi sekarang apa yang Mbak Aisyah rasakan bisa diceritakan mungkin? Iya. Saya merasa sedih. Sedih? Saya merasa sedih. Kenapa Mbak? Karena saya di kelas sering diolok-olok, sering dikata-katain. Itu yang membuat saya nggak nyaman. Terus itu juga yang membuat saya nggak fokus terhadap pembelajaran saya di kelas. Terus ada rasa takut juga. Iya, seperti itu. Biasanya teman-teman Mbak Aisyah itu mengata-ngatain mengenai hal apa? Lebih ke fisik sih, Mbak. Ya, saya dikatain saya nggak putih. Terus saya terlalu kurus. Ya, kayak gitu sih. Itu biasanya dilakukan sama teman-teman Mbak Aisyah itu berapa orang sekelas yang mengejek seperti itu? Cuma anak-anak cewek doang sih.
Tapi kadang-kadang anak-anak cowok juga suka ngedukung perbuatan si anak-anak cewek anak-anak cewek yang ada di kelas. Oh, jadi mereka rame gitu ya. Iya. Nah, biasanya apa yang Mbak Aisyah rasakan ketika itu terjadi di Mbak Aisyah setiap harinya kan? Iya, Pada itu. saat itu takut. Iya, takut, sedih karena nggak punya teman. Iya, seperti itu. Mbak Aisyah di kelas apakah ada teman atau sahabat dekat gitu atau nggak ada? Nggak juga. Berarti nggak ada. Nggak. Berarti ketika itu terjadi Mbak Aisyah juga tidak bisa cerita ke teman dekat atau ke sahabat gitu. Apakah Mbak Aisyah udah pernah mencoba untuk mencari sahabat gitu buat menjadi teman cerita di sana, atau emang lebih senang untuk sendiri gitu di kelas? Semenjak saya dibully, saya merasa takut buat mencari teman atau berteman. Terus juga teman-teman saya yang dulu dekat sama saya itu udah jauh. Udah jauh. Terus sulit juga buat menghubungin mereka. Nah, di situ saya merasa kayak saya nggak merasa kayak orang-orang nggak peduli sama saya. Saya juga jauh juga dari orang tua. Apakah Mbak Aisyah mempunyai adik atau kakak? Iya, saya punya adik. Oke. Mengapa Mbak Aisyah tidak mencoba untuk cerita kepada saudara Mbak Aisyah? Karena saya adalah seorang kakak, jadi saya nggak mau saya terlihat lemah di hadapan adik saya. Biasanya yang dilakukan sama teman-teman Mbak Aisyah itu paling parah melakukan apa selain ejekan ya? Apakah ada dalam bentuk verbal atau non verbal kayak gitu? Enggak, paling sih kayak saya nggak pernah diajak bicara kayak gitu. Kalau dalam diskusi kelas, apakah berdampak juga dari bullying itu? Seperti misalnya Mbak Aisyah tidak diajak dalam diskusi kelas. Iya. Apakah berpengaruh dalam proses belajarnya? Ya, itu sangat berpengaruh sekali. Terus juga ketika ada diskusi kelas, saya itu nggak dianggap sama. Terus kadang juga saya disuruh untuk melakukan semua tugas kelompok saya, semua yang disuruh kerjakan. Ya. Jadi dampaknya juga ke kamu lagi ya. Saya ingin bertanya lagi tentang kalau misalnya kejadian tersebut apakah berdampak hingga Mbak Aisyah tidak sampai takut ingin kuliah atau seperti apa yang paling dirasakan? Sebenarnya saya juga takut karena dan juga nggak nyaman kan. Tapi bagaimana dampak dari bullying itu terhadap pembelajaran Mbak Aisyah di kampus? Apakah seperti sampai takut untuk masuk ke kelas, tidak fokus juga kan tadi Mbak Aisyah katakan? Sebenarnya sih saya takut, tapi saya juga masih punya rasa kayak motivasi untuk kuliah gitu. Saya juga Keinginan kayak ya, saya juga punya berkeinginan, saya masih punya tekad dan keinginan untuk tetap kuliah. Ya, karena saya masih berpegang teguh sama cita-cita saya. Tapi tadi Mbak Aisyah bilang kalau bahwa itu mengganggu pada fokus belajar di kampus kan. Tapi apakah itu dapat mengurangi motivasi dan tetap keinginan untuk kuliah setiap hari? Sebenarnya kadang juga
kadang juga suka nggak mau ada rasa Karena ketakutan itu. iya. Tapi karena orang tua itu selalu mantau, orang tua selalu nanya, jadi kalau misalkan bohong juga nggak masuk kelas atau gimana atau nggak kuliah juga takut dimarahin. Tuh. Oh ya, seperti itu. Baik Mbak Aisyah, apa hal yang paling parah Mbak Aisyah lakukan? Misalnya kalau Mbak Aisyah lagi ngerasa takut dan cemas karena kejadian yang Mbak Aisyah rasain setiap harinya. Biasanya sih saya cuma mengurungkan diri di kamar, terus saya sampai nangis terus-terusan seharian, nggak makan sampai nggak nafsu makan. Terus juga kadang saya suka pukul diri saya sendiri atau nggak saya benturin diri saya ke dinding. Gitu ya. Terus juga kadang juga saya suka teriak-teriak buat meluapkan emosi saya. Oke. Berarti ini sudah sampai mengganggu pada apa sih ya, aktivitas sehari-harinya Mbak Aisyah, jadi lebih mengurung diri, kemudian lebih sering nangis. Itu dapat merusak fisik Mbak Aisyah juga kan. Baik, Mbak Aisyah karena kejadian bullying itu sampai melakukan self harm gitu ya, sampai menyakiti diri Mbak Aisyah sendiri. Nah, ketika Mbak Aisyah melakukan self harm itu, apa yang ada di pikiran Mbak Aisyah? Apa yang merasa Mbak Aisyah tuh aku mau self harm aja gitu? Ya, Kenapa? karena saya nggak punya teman, nggak punya tempat untuk bercerita. Jadi saya melakukan itu karena itu membuat diri saya tenang tanpa harus cerita ke orang lain. Nah, gitu aja. Mengapa Mbak Aisyah tidak untuk mencoba aja cerita kepada orang-orang yang Mbak Aisyah percaya gitu? Apa ada salah satu orang yang Mbak Aisyah percaya untuk tempat cerita? Nggak ada sih, karena menurut saya itu cuma buat jadi beban untuk orang lain. Karena pikiran Mbak sudah merasa bahwa beban yang Mbak Aisyah rasakan itu cukup Mbak Aisyah aja yang rasakan gitu. Jadi lebih dilampiaskan kepada self harm itu. Apakah Mbak Aisyah udah pernah coba untuk tidak meluapkannya dengan self harm gitu, atau seperti apa sih, tidak melakukan self harm gitu loh? Jadi ketika tangis yang berlebih, lebih ke yang melakukan hal-hal yang Mbak Aisyah suka gitu-gitu, ketika jadi meluangkan waktunya bukan dengan self harm gitu. Jadi meluangkannya dengan self harm karena saya juga karena itu karena menurut saya itu karena itu membuat saya takut, membuat saya tuh nggak percaya diri. Jadi itu otomatis saya tuh merasa kayak self harm itu yang lebih satisfied. Melakukan self harm karena saya merasa bahwa itu lebih puas. Jadi ya karena saya merasa takut, saya merasa tidak percaya diri. Jadi dan juga itu melakukan self harm karena saya merasa self harm itu lebih memuaskan diri saya, memuaskan emosi saya dibanding saya itu misalkan saya punya berkegiatan lain, itu tuh menurut saya nggak mempan, karena itu sama aja kayak di pikiran saya itu
belum kosong gitu, kayak belum selesai gitu. Ya, jadi menurut saya self harm itu lebih memuaskan emosi saya. Jadi emosi saya rasa sakit, dari rasa sakit yang di kata-katain teman-teman Mbak di kampus itu ditumpahkan kepada self harm itu. Iya, Jadi betul. ketika Mbak melakukan self harm itu memindahkan rasa sakit aja sebenarnya, gitu kan? Nggak pernah, karena saya juga jauh dari keluarga. Oh ya. Oke, sebelumnya Mbak Aisyah ini hobinya apa deh? Nggak tahu sih, saya nggak punya hobi. Atau hal yang kesukaan yang biasa Mbak Aisyah tuh lebih, oh saya suka baca buku, saya suka membaca atau apa gitu, jalan-jalan, shopping. Sebenarnya saya dulu suka membaca, suka menulis, tapi lama-lama saya jadi nggak tertarik. Apa hal yang membuat Mbak Aisyah tidak tertarik dengan hobi yang sebelumnya Mbak Aisyah sudah sukai dari dulu? Apa hal yang membuat udah nggak tertarik lagi? Mungkin karena bullying tersebut ya. Itu salah satu dampaknya lagi ya. Oh, Mbak Aisyah sampai kehilangan hobi Mbak Aisyah, jadi lebih ke sering murung, sering sedih, sampai menyakiti diri itu ya. Apakah Mbak Aisyah sudah pernah mencoba untuk bilang ke teman-teman bahwa oh ini tuh aku nggak suka loh dibully-bully kayak gini gitu? Udah berani speak up belum ke teman-temannya itu? Ya udah sih, karena udah terlalu capek. Tapi teman-teman tuh malah kayak mereka tuh lebih tertantang lagi. Oh, ketika Mbak Aisyah malah speak up, dia teman-teman Mbak Aisyah malah makin membuli Mbak Aisyah. Iya. Apakah Mbak Aisyah melakukan speak up lagi atau udah tidak? Ya, menurut saya itu nggak ada gunanya, jadi saya bodo amat. Jadi Mbak Aisyah lebih diam ya. Hingga saat ini teman-teman Mbak Aisyah masih sering melakukan bullying? Iya. Oke, Mbak Aisyah. Nah, ketika Mbak Aisyah sedang cemas, sedang takut, nah biasanya tuh Mbak Aisyah tuh cara untuk menenangkan dirinya tuh seperti apa? Ya, cara menenangkan diri saya, saya cuma diem aja di kamar, terus kayak nangis sih. Itu tuh salah satu cara saya buat menenangin diri, karena saya nggak ada cara lain gitu selain nangis, kayak menangis atau self harm. Ya itu salah satu cara saya menenangkan diri saya. Jadi saya suka nangis sampai saya ketiduran. Ya. Kalau Mbak ini tinggalnya apakah ngekos atau di mana? Iya, saya ngekos sendiri. Jadi apakah di lingkungan kos Mbak Aisyah itu Mbak Aisyah punya teman dekat atau kenalan gitu? Nggak ada sih, karena di kosan ini tuh semua penghuninya tuh sibuk, kebanyakan udah kerja gitu, jadi mereka nggak punya waktu buat bersosialisasi. Apakah Mbak Aisyah di kampus ikut organisasi? Enggak. Tidak ikut sama sekali. Enggak. Jadi Mbak Aisyah ada kuliah terus pulang gitu ya. Baik Mbak, setelah saya mendengar cerita dari Mbak Aisyah dari awal sampai akhir ini, jadi ada sedikit solusi yang saya ingin berikan kepada Mbak mengenai self harm yang Mbak Aisyah rasakan dan alami. Menurut saya Mbak Aisyah, jadi dalam proses konseling individual ini, setelah saya mendengar
cerita dari Mbak Aisyah yang tadi Mbak Aisyah mengalami bullying di kampus, kemudian Mbak Aisyah jadi memikir bahwa diri Mbak Aisyah itu lemah, tidak percaya diri, tidak berguna, sampai hingga self harm. Nah itu tuh dalam sebuah konseling itu ada yang namanya pendekatan yang bisa digunakan. Nah pendekatan yang cocok di sini adalah pendekatan REBT. REBT itu pendekatan yang memang fokus masalahnya itu pada pemikiran klien yang bermasalah, seperti pemikirannya yang lebih mengarah pada hal-hal negatif daripada positifnya, hingga berdampak pada perilaku yang bermasalah juga. Seperti tadi Mbak Aisyah lebih suka murung, terus ngurung diri sampai nggak mau makan kan. Nah di dalam pendekatan ini tuh yang dikatakan bahwa kita itu harus berpikir rasional gitu, berpikir hal-hal yang positif daripada berpikir hal-hal yang negatif. Jadi pikiran negatif dari Mbak Aisyah ini bisa dirubah kepada pikiran-pikiran yang positif, kayak misalnya saya ini lemah, saya ini nggak berguna, tapi pikiran itu bisa Mbak Aisyah ganti seperti saya itu punya kemampuan yang lebih loh, saya punya motivasi belajar yang tinggi contohnya. Jadi pikiran-pikiran negatif Mbak Aisyah yang mengatakan bahwa Mbak Aisyah itu tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kekuatan untuk melawan teman-teman Mbak Aisyah di kelas itu, Mbak Aisyah bisa ubah pikirannya kalau aku tuh bisa, aku tuh nggak kayak yang mereka pikirin gitu. Mereka misalnya hanya mengejek fisik, maaf fisiknya Mbak Aisyah misalnya, tapi bisa diubah pola pikirnya Mbak Aisyah seperti saya tuh punya motivasi belajar yang tinggi loh, saya orangnya disiplin, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti kecemasan, ketakutan akan orang lain tuh jadi tertutupi dengan pikiran-pikiran positif, sehingga perilaku yang negatif atau perilaku yang bermasalah itu juga akan tidak dilakukan oleh Mbak Aisyah karena pikiran tersebut gitu. Jadi pola pikir Mbak Aisyah itu bisa dirubah mulai dari sekarang. Jadi alangkah baiknya Mbak Aisyah memikirkan hal-hal yang positif-positif aja gitu. Apakah Mbak Aisyah mengerti? Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Saya mengerti. Atau ada pertentangan Ya yang dirasakan? enggak sih, tapi saya berusaha untuk mengubah apa yang Mbak sampaikan ke saya. Saya akan berusaha untuk mengubah diri saya juga, dan mungkin kalau saya juga mungkin bisa, saya nggak ada sepertinya saya mengerti dan saya berusaha untuk mengubah diri saya berusaha untuk melakukan apa yang Mbak katakan pada saya. Mungkin itu bakalan sulit saya lakukan, tapi saya berusaha buat mengubah diri saya. Ya, memang butuh waktu ya kalau seperti itu, karena saya paham betul apa yang terjadi sama Mbak Aisyah itu mungkin menurut Mbak Aisyah itu adalah hal yang sangat menyakitkan atau sangat menyedihkan. Bullying di dunia perkuliahan itu kan memang sangat berat ya dirasakan. Jadi mungkin untuk memikirkan hal-hal yang positif itu tidak bisa langsung dilakukan oleh Mbak Aisyah, tapi prosesnya mungkin akan bisa berjalan secara perlahan gitu. Nah, apakah Mbak Aisyah sudah tahu bagaimana cara yang lebih baik daripada menyakiti diri sendiri atau self harm? Belum tahu, karena memang Mbak Aisyah memikirkan bahwa self harm itu adalah cara salah satunya untuk meluapkan emosi yang benar-benar sampai puas gitu kan, sampai benar-benar titik puasan Mbak Aisyah tuh di self harm itu. Jadi sebenarnya kalau saya boleh ngasih solusi ke Mbak Aisyah, mungkin
Mbak Aisyah bisa meluapkannya itu tidak dengan menyakiti diri sendiri seperti tadi membenturkan kepala atau sampai tidak mau makan, tapi lebih kepada melakukan hal-hal yang positif gitu, hal-hal yang Mbak Aisyah senangi gitu. Contohnya seperti Mbak Aisyah suka jalan-jalan, atau apa hal yang Mbak Aisyah senangi atau Mbak Aisyah suka lakukan. Kalau misalnya aku tuh senang banget mau ngelakuin ini gitu, apa? Saya sebenarnya suka jalan-jalan. Sebenarnya sih saya suka jalan-jalan sendirian malam-malam. Cuma saya kadang saya malas, dan juga kadang duit saya sudah habis, karena kan saya tinggal sendirian, jadi saya harus menghemat duit saya juga. Nah, baik Mbak Aisyah, mungkin Mbak Aisyah bisa jalan-jalan di sekitar kosannya Mbak Aisyah, kayak seperti ke taman atau ke tempat-tempat yang bisa melegakan perasaan Mbak Aisyah gitu. Apakah di sekitar kosannya ada taman-taman seperti itu? Nah, Mbak Aisyah bisa Cari tahu. ya bisa cari tahu gitu. Ya, mungkin ya. Mungkin ada tempat-tempat yang mungkin saya nggak tahu, ya seperti itu. Atau mungkin Mbak Aisyah ingin mencoba untuk mencari teman dekat atau sahabat untuk sebagai teman yang bisa menemani Mbak Aisyah gitu, atau tempat yang Mbak Aisyah percaya untuk menjadi tempat cerita gitu. Belum ada sih untuk saat ini. Mungkin ya dari aku bisa mencari atau mencoba mencari teman terdekat gitu, atau untuk memberanikan diri untuk cerita aja terlebih dahulu kepada orang-orang, karena yang Mbak Aisyah rasakan itu sebenarnya hanya pikiran-pikiran irasional aja gitu. Mbak Aisyah tadi mengatakan bahwa aku tuh takut jadi beban orang lain kalau cerita, padahal banyak orang lain yang ingin mendengar cerita Mbak Aisyah loh. Banyak orang lain yang ingin sebenarnya membantu Aisyah, membantu apa yang dirasakan. Jadi pikiran-pikiran irasional yang Mbak Aisyah pikirkan itu adalah pikiran-pikiran yang belum tentu benar atau belum tentu terjadi gitu. Nah, baik Mbak Aisyah, kalau misalnya Mbak Aisyah ini takut ketemu oleh orang secara langsung gitu karena rasa traumanya atau ketakutan dan kecemasannya, Mbak Aisyah bisa ikut salah satu komunitas seperti kayak teman-teman online gitu di sosial media. Jadi Mbak ikut komunitas-komunitas secara online aja gitu, nggak secara tatap muka langsung, tapi Mbak Aisyah punya relasi gitu, punya komunitas yang bisa membangun kepercayaan diri Mbak Aisyah gitu. Memang ada ya komunitas di online seperti itu. Banyak sekali biasanya komunitas-komunitas teman-teman online yang bisa saling relasi-relasi dari grup-grup komunitas yang bisa saling membangun kepercayaan diri, karena mungkin gak semua orang loh bisa bertatap muka langsung karena rasa takutnya sama orang baru gitu misalnya secara langsung. Jadi komunitas online itu sangat berpengaruh gitu bagi bisa pemulihan dari rasa takut atau kecemasan dari Mbak Aisyah ini gitu. Baik, tadi kan Mbak Aisyah mengatakan bahwa Mbak Aisyah kurang suka, hobi menulisnya sudah mulai hilang kan kalau menulis langsung. Nah, apa bisa Mbak Aisyah lebih ke sosial media? Jadi Mbak Aisyah tuh menceritakan cerita Mbak Aisyah lewat sosial media, seperti menceritakannya lewat Instagram atau lewat Twitter, bagaimana perasaan yang Mbak Aisyah rasakan. Jadi banyak teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama Mbak Aisyah, jadi Mbak Aisyah nggak merasa sendirian loh. Jadi banyak kok teman-teman yang merasakan apa yang dirasakan sama Mbak Aisyah juga. Jadi selain menulis langsung, juga Mbak Aisyah juga bisa menulis di sosial media gitu, memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Mungkin Mbak Aisyah ingin mencoba gitu untuk sharing cerita-cerita yang Mbak Aisyah rasakan gitu. Ya mungkin saya bakal coba ya. Kalau menurut Mbak itu memang
memang bagus, memang baik, mungkin nanti saya bakal coba. Baik. Terima kasih Mbak Isya sudah cerita sama aku. Apakah sampai sini ada yang masih mengganjal di hati Mbak Isya atau belum diungkapkan atau masih ingin diceritakan? Nggak ada sih. Nggak ada, udah semua. Mm-mm. Semoga apa yang tadi aku sudah sampaikan mengenai solusi-solusi dan pendekatan yang udah kita lakukan itu dapat membantu Mbak Aisyah untuk tidak melakukan self harm lagi, tidak mengurung diri lagi, tidak tidak mau makan lagi. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa Mbak Aisyah terapkan secara perlahan prosesnya seperti itu. Iya, baik, terima kasih Mbak sudah mau mendengarkan cerita saya. Dengan Mbak datang ke sini pun itu sudah membuat saya merasa lega, dan juga membuat saya merasa kayak Mbak itu care sama saya. Baik, sama-sama Mbak Aisyah. Saya juga senang bisa bertemu dengan Mbak Aisyah. Saya senang banget bisa menjadi orang yang dipercaya Mbak Aisyah untuk bisa mendengarkan cerita Mbak Aisyah. Berterima kasih juga atas kesukarelaannya, atas segala keterbukaannya. Mbak Aisyah sudah menceritakan bagaimana dari awal sampai akhir yang dirasakan oleh Mbak Aisyah. Saya senang sekali bisa ketemu sama Mbak Aisyah. Baik, apakah ada kesan dan pesan yang ingin Mbak Aisyah sampaikan terhadap kegiatan konseling yang sudah kita lakukan ini? Ya, saya merasa lebih enak aja karena saya sudah cerita ke Mbak, dan juga Mbak juga orangnya enak gitu. Jadi saya merasa kayak Mbak itu juga sudah, saya merasa Mbak juga seperti teman. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Aisyah sudah memberikan kesan dan pesannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Aisyah atas segala kesan dan pesannya yang sudah disampaikan. Nah, tadi mengenai solusi tadi kan dan pendekatan yang sudah kita bicarakan bahwa itu kan membutuhkan proses. Jadi kita bakal ketemu lagi nih Mbak. Kita akan melaksanakan konseling lagi, kita akan melaksanakan kegiatan yang sama lagi, bahkan menceritakan kemajuan dari yang sudah Mbak lakukan gitu. Nah, apakah Mbak ada solusi untuk kita bisa bertemu di setiap hari apa, atau seperti seminggu sekali atau sebulan sekali? Mungkin sebulan sekali ya. Baik, jadi kita bakal ketemu lagi di sebulan sekali ya. Jadi kita akan ketemu lagi di bulan depan. Kita akan melaksanakan kegiatan yang sama. Apakah Mbak Aisyah tidak keberatan? Ya. Oke. Baik, sebelumnya saya mau berterima kasih banget sama Mbak Aisyah karena sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita kepada saya. Semoga apa yang dirasakan Mbak Aisyah itu segera mereda. Semoga Mbak Aisyah lebih semangat lagi, lebih bisa berpikir positif dan bisa melaksanakan segala solusi-solusi tadi dengan baik ya. Iya, terima kasih Mbak sudah datang. Ada yang ingin disampaikan lagi? Iya. Baik, kita sudah di tahap akhir ya, di tahap akhir dari sesi konseling ini. Jadi, baik, kita akhiri kegiatan konseling ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Mbak Aisyah. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Aisyah, dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang mengenakan mungkin di hati Mbak Aisyah. Jadi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih juga Mbak. Baik.